Oke, sekarang kita masuk ke pemilihan uji hipotesis, analisis univariat, bivariat, dan multivariat yang disajikan oleh grup 5. Untuk anggotanya sendiri, ada Muhammad Irfan, Paulina Rahmayanti, Nurul Hidayati, dan saya sendiri Aisyah Sifadila. Pada materi kali ini, kita akan membahas 4 bagian, yaitu uji hipotesis, analisis univariat, analisis bivariat, dan analisis multivariat. Oke, yang pertama itu ada uji hipotesis. Hipotesis terdiri dari dua kata, yaitu hipo dan tesis. Hipo artinya sementara, sedangkan tesis artinya pernyataan atau teori. Jadi, hipotesis sendiri artinya dugaan sementara tentang keadaan atau karakteristik populasi. Yang selanjutnya, kita akan masuk ke langkah uji hipotesis. Nah, berdasarkan tingkat eksplanasi hipotesis dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu yang pertama ada hipotesis deskriptif yang merumuskan dugaan terhadap suatu variabel tunggal. Biasanya digunakan untuk penelitian deskriptif untuk menggambarkan karakteristik atau fenomena. Nah, yang kedua ada hipotesis komparatif yang dibandingkan dua atau lebih kelompok variabel. Di sini digunakan untuk penelitian yang bertujuan melihat perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Yang terakhir ada hipotesis korelatif, hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau keterkaitan antara dua variabel atau lebih, tapi tidak menunjukkan sebab dan akibat. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk-bentuk rumusan hipotesis berdasarkan uji statistik. Nah, hipotesis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. Nah, untuk hipotesis nol merupakan hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan suatu kejadian antara dua kelompok. Contohnya, tidak ada perbedaan prestasi siswa antara siswa dengan motivasi tinggi dibandingkan siswa dengan motivasi rendah. Yang kedua, hipotesis alternatif. Hipotesis yang menyatakan ada perbedaan atau ada hubungan suatu kejadian antara dua kelompok. Contohnya, ada perbedaan prestasi antara siswa dengan motivasi tinggi dibandingkan siswa dengan motivasi rendah. Oke, untuk penulisan hipotesis, kita memiliki contoh berdasarkan uji statistiknya yang sistematis. Ada satu arah, dua arah, dan kalian bisa melihat dari di sini berdasarkan ada two tiled, one tiled, dan untuk mean atau untuk proporsi. Kalian bisa menyesuaikan di sini ya. Yang selanjutnya ada langkah uji hipotesis. Yang kedua, menentukan tarif signifikansi yang dilambangkan dengan huruf A. Nah, kesalahan dalam mengambil keputusan dalam hipotesis ada dua jenis, yaitu yang pertama kesalahan tipe 1, peluang kesalahan menolak HO padahal HO benar, dan kedua kesalahan tipe 2, peluang salah menerima HO padahal sesungguhnya HO salah. Nah, A berdasarkan peluang salah dalam menolak hipotesis 0 yang biasanya digunakan ada 5% atau 0,05 dan 1% 0,01. Yang ketiga, menentukan uji statistik. Untuk menentukan uji statistik itu tergantung dari ada 4, yaitu yang pertama jenis hipotesis atau hipotesis komparatif atau relatif. Yang kedua, jenis variabel yang akan diuji berdasarkan kategori atau numerik. Nah, yang ketiga ada jenis data antar kelompok yang dibandingkan, dia berpasangan atau tidak berpasangan. Dan yang terakhir, jenis distribusi datanya, dia normal atau tidak normal. Yang selanjutnya ada perhitungan uji statistik. Nah, untuk menghitung uji
statistik dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan perhitungan manual dan yang kedua dengan bantuan program komputer, salah satunya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya kita ada keputusan uji hipotesis atau uji statistik. Untuk keputusan dalam uji hipotesis ada dua, yaitu menolak hipotesis nol atau menerima hipotesis nol. Nah, untuk menentukan keputusan hipotesis ada berdasarkan hasil dari pengujiannya. Yang pertama, HO atau hipotesis nol ditolak, artinya data yang dianalisis atau data sampel mendukung adanya perbedaan suatu kejadian antara dua kelompok yang dibandingkan. Sedangkan HO diterima atau H0, hipotesis nol diterima, artinya tidak ada perbedaan atau hubungan suatu kejadian antara kedua kelompok. Nah, bagaimana kita dapat memutuskan HO ditolak atau diterima? Dalam penetapan keputusan atau penerimaan hipotesis nol sesuai dengan kriteria uji statistik yang telah diputuskan. Kemudian, pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan uji statistik hasil perhitungan dengan nilai uji statistik atau pada tabel hasil nilai kritis. Untuk keputusan uji hipotesis biasanya menggunakan nilai P atau biasanya dinamakan p-value. P-value dapat diartikan sebagai besarnya peluang melakukan kesalahan apabila kita memutuskan untuk menolak HO atau hipotesis nol. Baik, yang selanjutnya yaitu menurut variabelnya analisis dibagi menjadi 3 dan salah satunya yaitu analisis univariat. Sekarang kita akan membahas analisis univariat. Analisis univariat atau biasa juga disebut sebagai analisis deskriptif. Univariat berasal dari dua kata, uni yang berarti satu dan variat yang berarti variabel. Jadi, analisis univariat merupakan analisis dengan satu variabel terikat atau variabel tunggal. Nah, menurut Sugiono dalam bukunya berjudul Statistika untuk Penelitian, analisis univariat adalah analisis yang digunakan untuk memahami distribusi atau karakteristik suatu variabel dalam penelitian tanpa menghubungkan dengan variabel lain. Jadi analisisnya dilakukan satu persatu variabel dari hasil penelitian. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tujuan analisis univariat. Yang pertama adalah mendeskripsikan karakteristik suatu variabel. Nah, dengan analisis univariat ini kita dapat membantu dalam memahami bagaimana suatu variabel itu didistribusikan di dalam dataset. Dan ini berguna untuk melihat apakah data itu berpusat di sekitar nilai tertentu atau memiliki penyebaran yang luas. Nah, yang kedua, tujuannya yaitu mengidentifikasi pola distribusi data. Nah, dengan menggunakan statistika deskriptif seperti mean, modus, median, standar deviasi, peneliti akan dapat mengetahui apakah data itu memiliki distribusi yang normal atau terdapat kecenderungan tertentu di dalam data. Nah, kemudian yang ketiga, tujuannya yaitu menghitung parameter statistik seperti mean, median, modus, dan juga standar deviasi. Jadi parameter ini akan memberikan gambaran numerik tentang karakteristik dari data. Misalnya, rata-rata nilai ujian bahasa Inggris di kelas 4 dapat menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi. Nah, yang terakhir yaitu tujuannya mempersiapkan data untuk analisis lebih lanjut. Nah, jadi analisis univariat ini sering digunakan sebagai langkah awal atau langkah pertama sebelum melakukan analisis yang lebih kompleks, contohnya analisis bivariat atau multivariat. Nah, dengan memahami karakteristik dasar data, peneliti juga akan dapat menentukan teknik analisis mana yang sesuai untuk penelitian mereka. Nah, kemudian
selanjutnya yaitu jenis-jenis data dalam analisis univariat. Dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu data kategorikal dan data numerik. Untuk data kategorikal, biasanya penyajiannya berbentuk frekuensi, presentase, tabulasi silang, chart, dan sebagainya. Dan untuk data numerik, merupakan data-data yang berbentuk angka, dan penyajiannya biasanya berupa means, variance. Contohnya, skor ujian, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Kemudian, ada selanjutnya yaitu ada 3 cara untuk melakukan analisis univariat. Yang pertama yaitu menggunakan ringkasan statistik. Nah, ringkasan statistik ini merupakan cara yang paling umum untuk mendeskripsikan variabel menggunakan ringkasan ringkasan umum. Nah, ringkasan statistik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ukuran pemusatan dan yang kedua ukuran penyebaran. Ukuran pemusatan atau biasa disebut juga tendensi sentral merupakan angka-angka yang untuk menjelaskan letak pusat dari kumpulan data. Sebagai contoh, mean, median. Nah, kemudian yang untuk ukuran penyebaran atau biasa kita sebut dispersion, angka-angka ini menggambarkan distribusi nilai dalam kumpulan data. Contohnya, termasuk interval, rentang, atau kuartil, standar deviasi, atau simpangan baku, varians, dan sebagainya. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu menggunakan distribusi frekuensi. Nah, jadi cara lain untuk melakukan analisis univariat adalah dengan menggambarkan seberapa sering nilai yang berbeda itu muncul dalam kumpulan data. Dan ini sebagai contoh bisa dilihat yaitu ada dalam tabel, ada data dan juga frekuensinya. Nah, yang selanjutnya yaitu grafik. Grafik merupakan cara lain untuk melakukan analisis univariat dalam membuat grafik untuk memvisualisasikan distribusi nilai suatu variabel tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh analisis univariat. Di sini ada dua contoh. Yang pertama yaitu contoh data kategorikal dan contoh data numerik. Nah, untuk data kategorikal sebagai contoh kita memiliki data jenis kelamin pada 100 responden. Nah, yang terdiri dari 60 orang laki-laki dan 40 orang perempuan. Sebagai contoh penyajiannya dalam bentuk kategorikal, maka kita bisa buat dalam bentuk diagram batang. Bisa dilihat seperti ini. Nah, dan yang kedua yaitu contoh untuk data numerikal. Kita memiliki data tinggi badan dari 10 orang dengan data sebagai berikut. Nah, menurut metode Sugiono, kita untuk data numerikal maka kita bisa mencari mean, modus, dan median. Nah, untuk perhitungannya dapat dilihat seperti contoh berikut. Yang berikutnya adalah uji bivariat. Nah, kita awali dengan pengertiannya dulu. Apa sih itu uji bivariat? Nah, analisis uji bivariat itu berasal dari kata bi yang artinya dua, ya. Nah, sehingga analisis bivariat itu ada tujuannya untuk mencari hubungan ataupun untuk mencari perbandingan antara dua variabel. Jadi kalau yang ingin dikorelasikan atau yang ingin misalnya diregresikan atau juga yang ingin dibandingkan dan ternyata dua variabel gitu, maka itu disebut dengan uji bivariat. Nah, jadi teman-teman kalau lihat deskripsi misalnya di bagian uji bivariat ini ada yang menggunakan chi-square, ada yang menggunakan korelasi antara uji T berpasangan, ada yang menggunakan uji T tidak berpasangan. Nah, itu benar ya. Jadi karena yang ingin diuji atau dicari hubungannya adalah perbedaan adalah dua variabel. Nah, uji bivariat ini dibagi menjadi dua, yaitu uji parametrik dan uji non-parametrik. Kalau uji non-parametrik itu digunakan apabila data tidak memenuhi syarat normal, atau datanya tidak berdistribusi normal. Kemudian kalau uji parametrik itu digunakan untuk data yang berdistribusi normal. Selain melihat normalitas data, kita juga harus melihat skala data yang kita gunakan. Kalau uji parametrik itu, skala data kita itu harus data rasio dan data interval, sedangkan uji non-parametrik skala datanya digunakan yaitu skala nominal dan skala ordinal.
Jadi teman-teman, kalau teman-teman misalnya gini, skala datanya itu interval, kemudian teman-teman menggunakan uji C-square, itu salah ya, karena C-square itu skala datanya harus nominal dan ordinal. Nah, teman-teman, contoh jenis penelitiannya ya, dan uji bivariate-nya, hubungan antara dua variabel, teman-teman bisa menggunakan korelasi Pearson. Jadi kalau skala datanya itu rasio atau interval, kemudian skala datanya itu nominal dan ordinal, teman-teman bisa menggunakan chi-square atau range Feynman. Nah, misalnya data teman-teman itu skalanya adalah rasio atau interval, kemudian diuji normalitas gitu ya, ternyata tidak normal, maka teman-teman menggunakan uji range Feynman. Nah, kemudian untuk perbedaan antara dua variabel yang berpasangan dan variabel berpasangan, jadi variabel berpasangan itu yang diukur sama. Biasanya penelitian sebelum dan sesudah, misalnya teman-teman atau seorang guru melakukan penelitian metode pembelajaran, sebelum dia menerapkan metode pembelajaran, dia diukur dulu yang nilai pretest, yang mahasiswa kemudian setelah dikenakan metode pembelajaran atau diajarkan dengan metode pembelajaran tertentu, kemudian dites lagi atau diberi post test gitu ya. Nah, artinya yang di sampel yang diukur itu sama, yang sebelum itu juga sampel tersebut, yang sesudah juga sampel tersebut. Nah, itu disebut dengan data yang berpasangan. Nah, ujinya itu dapat menggunakan uji per sample t-test atau uji T berpasangan. Nah, kita cek dulu di normalitas datanya, dia normal atau tidak. Kalau misalnya dia tidak berdistribusi normal, maka kita menggunakan uji Neymar. Kemudian ada perbedaan antara dua variabel tidak berpasangan. Nah, variabel tidak berpasangan misalnya ingin mengetahui apa ada beda nggak nilai kelas antara kelas A dan kelas B. Kan sampel yang di kelas A berbeda dengan sampel yang di kelas B dan diukur gitu ya nilainya. Nah, ini merupakan contoh dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, uji T-nya dapat menggunakan uji independent sample t-test dengan syarat datanya harus berdistribusi normal, skalanya rasio dan interval. Nah, kalau datanya tidak berdistribusi normal, maka dapat menggunakan uji Wilcoxon ya, dan juga dapat menggunakan uji nah, untuk uji Wilcoxon sama uji McNamara ini, yang dalam penerapannya, kalau misalnya dari uji T tidak berpasangan, tidak berdistribusi normal, banyak yang menggunakan uji Wilcoxon itu ya. Nah, berikut juga ada beberapa contoh uji statistik yang mengenai uji bivariat ya, untuk mengukur hubungan, yaitu yang pertama, jika kita melakukan penelitian berjenis hubungan antara dua variabel, maka uji bivariatnya kita bisa menggunakan korelasi Pearson, range Spearman, dan chi-square atau chi kuadrat. Nah, jika jenis penelitiannya yaitu untuk meneliti jenis perbedaan antara dua variabel berpasangan, jadi uji bivariatnya menggunakan pair sample t-test atau uji T berpasangan, atau bisa menggunakan McNamara. Nah, yang ketiga yaitu ada perbedaan antara dua variabel tidak berpasangan, itu uji bivariatnya bisa menggunakan independent sample t-test atau uji T tidak berpasangan, dan Wilcoxon dan Mann-Whitney. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis multivariat. Apa sih multivariat itu? Multivariat adalah teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis beberapa variabel secara bersamaan. Itu artinya bahwa di dalam multivariat itu memiliki beberapa variabel, yaitu lebih dari 2, 3, dan seterusnya. Di dalam multivariat itu terdapat 2 variabel, yaitu variabel dependent dan variabel independent. Variabel dependent itu sendiri yaitu variabel yang dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain dalam suatu penelitian. Sedangkan variabel independent, variabel yang mempengaruhi atau menjelaskan variabel dependent. Di sini kami mempunyai contoh, yaitu pengaruh lingkungan sosial dan lingkungan keluarga terhadap kesehatan mental dan prestasi akademik siswa. Dalam judul ini terdapat 4 variabel, masing-masing 2 variabel dependent dan 2 variabel independent.
Untuk variabel dependent itu kesehatan mental dan prestasi akademik siswa, sedangkan variabel independen itu lingkungan sosial dan lingkungan keluarga. Seperti itu. Selanjutnya, di dalam analisis multivariat itu terdapat 4 jenis. Yang pertama, analisis korelasi parsial. Yang kedua, analisis korelasi ganda. Yang ketiga, analisis regresi sederhana. Dan yang keempat, analisis regresi ganda. Untuk yang pertama, yaitu analisis korelasi parsial. Analisis ini biasa digunakan untuk melihat korelasi yang lebih murni atau langsung antara dua variabel dengan cara mengontrol pengaruh variabel ketiga yang mungkin mengganggu. Tujuan analisis ini untuk mengetahui hubungan sesungguhnya antara dua variabel. Sebagai contoh, apakah ada hubungan antara waktu belajar atau X dan nilai ujian bahasa Inggris atau variabel Y? IQ siswa, variabel Z, juga bisa mempengaruhi kedua variabel tersebut. Dalam hal ini, kita bisa melihat hubungan antara X dan Y. Selanjutnya adalah analisis korelasi ganda. Analisis ini biasa digunakan untuk mengukur atau mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui hubungan kompleks antara banyak variabel secara bersamaan. Sebagai contoh, kita ingin meneliti mengenai pengaruh beberapa faktor seperti waktu belajar, motivasi, dan lingkungan sosial. Dengan korelasi ganda, kita bisa mengukur seberapa faktor ini secara bersamaan mempengaruhi prestasi akademik siswa. Misalnya, kita dapat menemukan bahwa waktu belajar dan motivasi memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada lingkungan sosial terhadap prestasi akademik siswa. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis regresi sederhana. Analisis ini biasa digunakan untuk mengukur hubungan fungsional atau kasual antara satu variabel independen dan satu variabel dependen. Tujuannya yaitu untuk menganalisis hubungan linier antara satu variabel dependen dan satu variabel independen dan menilai kekuatan juga arah hubungan antara kedua variabel. Sebagai contoh yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara waktu belajar atau kita sebut variabel X dan nilai ujian, kita sebut variabel Y pada siswa. Peneliti menggunakan analisis regresi sederhana untuk memodelkan hubungan ini. Selanjutnya yaitu analisis regresi ganda. Analisis ini biasa digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel-variabel secara bersamaan. Namun, untuk menentukan hubungan yang pasti perlu dilaksanakan eksperimen atau desain penelitian yang kuat. Nah, tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengukur dan membedakan hubungan fungsional antara variabel independen dan beberapa variabel independen, serta untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan kombinasi nilai variabel-variabel independen. Sebagai contoh, seseorang ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik siswa atau bisa disebut dengan variabel Y. Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah waktu belajar, kita sebut variabel X1, motivasi sebagai variabel X2, dan lingkungan sosial sebagai variabel X3. Dengan menggunakan analisis regresi ganda, peneliti dapat mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing faktor terhadap prestasi akademik siswa. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.